semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bisa dibilang mau membadah novel atau menceritakan novel yang kita baca, sinopsisnya dari pengarangnya, kelebihan dan kekurangan pada novel kita ini. Ya benar. Iya Benar. iya benar. Nah, yang pertama mungkin saya dulu ya. Ya Anda dulu. Ya. Saya di sini membaca novel Semua Ikan di Langit, yaitu karya Ziggy. Di mana novel Ikan di Langit ini menceritakan sebuah saya sebagai Damri atau sebagai bus, dan beliau sebagai pengemudi dari bus supirnya lah. Dan ada kecoa juga, dia yang bernama Nat. Dia berasal dari Rusia yang dikucilkan oleh keluarganya. Novel ini Semua Ikan di Langit dia pernah menjuari pemenang pertama di 2016. Dan biografi dari Ziggy itu dia emang dari dulu penulis dan dia lahir di Lampung, dan nama asli dia juga Ziggy ya. Kelebihan dari novel itu dia berimajinasi, kita bisa dibawa kemana aja, dari entah keluar angkasa, galaksi, atau ke lautan. Dia tuh mungkin dari kekurangannya ya, dia sulit dipahami untuk bahasa-bahasa imajinasinya. Kita harus benar-benar memahami. Mungkin kita bisa baca 2 kali untuk tahu isi apa yang dimaksud dari novel ini. Ya buat teman-teman kalau kayak gabut atau pengen baca tentang imajinasi yang keren, menurut saya itu Semua Ikan di Langit. Dia benar-benar rekomendasi sih buat teman-teman yang mau baca. Sininya. Lalu saya membaca novel 5 cm yang dimana ini 5 persahabatan, yaitu ada Aryal, Genta, Ian, lalu intinya dari 5 persahabatan ini ada unsur cinta segitiga dalamnya, yaitu antara Aryal dan Genta. Di sini penulis novel 5 cm ini yaitu Doni Dirgantoro, yang cetakan pertamanya diciptakan tahun 2005, lalu difilmkan tahun 2012. Dan di cerita ini juga ada unsur petualangan yang dimana mereka berlima ini menaiki sebuah gunung yang ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru Mahameru. Dan cukup unik juga 5 sahabat ini, yaitu bagaimana mengungkapkan tulisan di dalam novel ini yang isi halamannya yaitu ada 380 halaman. Dan menarik juga teman-teman untuk dibaca ya. Ini buku 5 cm ini teman-teman itu bisa membacanya dengan rasa persahabatan ya teman-teman. Dan novel ini juga sangat-sangat banyak digemari oleh beberapa kalangan, terutama di kalangan para petualang, di kalangan para sahabat-sahabat yang lain, dan cukup inspiratif. Oke, cukup dibaca ini. Nah, buat teman-teman yang kayak males baca nih, kayak ini kan tebel banget bukunya ya. Ada kok filmnya, film 5 cm-nya dia lebih kompleks, biar ada bayangan dari teman-teman tahu gimana sih Gunung Semeru, dan sekarang udah ditutup kan ya, paling cuma sampai Ranukumbolo doang. Nah, mungkin dari Mas Iwo nih, Mas Iwo baca apa nih? Mungkin Mas Iwo ada. Jadi di sini saya lagi baca Animal Farm
Jadi Animal Farm ini karya George Orwell, itu dari penulis luar ya. Oh, Pak. iya. Anda pernah membaca ini Oh kan iya, Pak? saya pernah membaca itu. Dan dia tuh cukup terkenal karena dia tuh banyak cetakannya. Ya, jadi ini novel ini menceritakan satir politik yang menggambarkan pemberontakan hewan-hewan di sebuah peternakan melawan manusia ya. Iya, dia tuh pemberontakan dari hewan-hewan di mana hewan-hewan tuh nggak ingin di apa sih, nggak ingin diatur gitu loh dengan kebiasaan setiap hari-hari. Dia tuh pengen memberontak dengan sang petaninya. Tapi seiring berjalannya waktu malah pemimpinnya Iya, dari si pemimpin. hewan ini yang babi, Iya, dia yang malah mengkhianati Memanfaatkan, rakyatnya, memanfaatkan ya. iya. Tapi ini bagus ini. Jadi penulis ini mengkritik tentang totalitarisme. Itu zamannya Stalin waktu jadi Uni Soviet sebelum Ya. Rusia. Jadi saya jadi Jadi ini tambah- sebenarnya Animal Farm ini baru saya baca sih. Tahun terbit tuh 1945. 45. Dimana Indonesia itu merdeka ya, teman-teman. Jadi buku itu udah lama banget Lama ya. sekali, betul. Jadi kelebihan buku ini tuh kayak alegori itu atau makna. Alegori itu makna yang mendalam. Makna yang mendalam tuh sangat kuat dan jelas kelebihannya itu. Yang kedua, bahasanya sederhana tapi maknanya tuh mendalam, kayak mudah dicerna, terus bisa untuk semua usia novel ini. Terus tentang kritik sosial yang tajam, Ya, tentang politik. tentang betul. Terus tokoh simbolik yang kuat, tapi tokoh simbolik tuh walaupun memang secara tidak langsung tapi seperti kayak menggambarkan Uni Soviet Uni saat Soviet itu. saat itu. Udah. Apa gini? Kekurangan dari buku itu Bang. Kekurangannya tuh kayak karakter apa alur cerita yang cepat dan singkat kalau menurut gua. Jadi ceritanya tuh bergerak cepat, padat, terus jadi kayak kurang mendalam dan terlalu tergesa-gesa sih. Mungkin itu kekurangan dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi novel Animal Farm ini karya pendek tapi sangat tajam, yang relevan hingga menurut saya sih hingga hari ini sih. Ia memperingatkan pembaca tentang bahaya korupsi kekuasaan, Nah, itu. manipulasi, dan kehilangan nilai-nilai keadilan seperti di Animal Farm ini. Ini Iya. Menurut ente gimana? Ya menurut saya sih masih Kelebihan dan kekurangannya menurut masih- ente kan beda nih pandangan kita kan. Ya. Bang ente. mungkin kalau untuk kelebihan dia bagus ya, dia masih relevan dengan zaman sekarang tentang kondisi tentang hak-haknya dari pemerintah kita. Untuk kekurangan mungkin nggak semua kalangan bisa juga, kayak anak kecil mungkin kayaknya susah dibuat memahami Iya, betul. dari buku ini karena dia membahas tentang politik. Apa Mas, tuh Mas? ini tuh bisa masa dibacanya oleh orang yang ingin meraih kekuasaan atau